Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai PPT dan fungsi PPT. PPT merupakan singkatan dari PowerPoint, di mana fungsi PPT adalah mempermudah kita dalam melakukan sebuah presentasi. Presentasi yang biasa dilakukan itu presentasi dalam kelas maupun pada perusahaan-perusahaan. PPT ini membuat materi presentasi menjadi bentuk soft copy sehingga dengan mudah diakses oleh berbagai perangkat. Di sini saya akan membuat bagaimana PPT. Dimulai yang pertama itu seperti menambahkan slide itu, kita tekan new slide. Lalu yang pada halaman pertama kita isi dengan nama kelompok, Applikom, ada Dina Angel, ada Ilham, ada Mikael. Lalu slide kedua itu kita isi dengan misalnya materi Applikom mengenai MS Word. Lalu yang ketiga, slide ketiga itu pengaplikasian PPT dalam kehidupan. Seperti itu. Lalu yang kita balik ke slide pertama, di mana kita mencoba membuat dari slide pertama bisa langsung berpindah kepada slide ketiga, yang dimulai dari insert, shape, kita tekan angka 1, lalu buat lagi insert, shape, kita tekan angka 2, lalu kita buat lagi dari insert, shape, lalu klik angka 3. Ini kita untuk memindahkan halaman dari halaman 1 ke halaman selanjutnya. Di sini kita blok dulu halaman 1 itu, kita blok, lalu cari insert, lalu tekan action, lalu di hyperlink itu kita tekan first slide, tekan OK, lalu masuk ke halaman kedua, kita tekan insert juga, action, lalu next slide, tekan OK. Begitu juga dengan angka 3. Kita tekan juga action dan next slide. Oke. Lalu kita coba menggunakan slideshow. Kita coba tekan angka 3. Dia akan ke materi Applikom mengenai MS Word. Lalu kita akan coba mengambil dokumen dengan mudah jika misalnya kita membutuhkan tiba-tiba materi yang akan kita presentasikan itu. Kita coba bentuk ya, dari shape, lalu kita pilih bentuknya, kita letakkan di sini. Baru kita ambil dari insert, link, lalu ke sini kumpulan makalah semester 2. Misalnya kita ambil dari makalah kelompok 2 pengantar bisnis. Lalu kita inikan, akan seperti ini dia, besar. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mencari satu dokumen ketika kita melakukan presentasi. Lalu kita slideshow kan, kita tekan ini, lalu kita tekan
Atau jika kita mengambil dari yang lain, contohnya supaya bisa dibuka dari insert sheet, lalu ini link produk pemasaran, lalu coba kita tekan lalu di sini coba membuat desain PPT kita. Misalnya kita memilih seperti ini atau seperti ini, lalu kita juga bisa membuat animasi atau transisinya. Bisa beraneka ragam. Terus tulisan juga kita bisa buat animasinya supaya lebih menarik. Oke, mari kita lihat. Baik, sekian hasil kerja saya mengenai cara membuat PPT. Terima kasih. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial singkat untuk bagaimana membuat daftar isi dari sebuah makalah. Karena kita biasanya kan sering kali tuh buat makalah, tapi daftar isinya manual. Nah, ini dia daftar isi otomatis. Mari kita mulai. Nah, yang pertama ini kan biasanya di halaman pertama ada cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ada daftar pustaka. Nah, langkah pertama itu judul-judul besarnya ini kita blok. Judul besar kita blok, kita kasih heading 1, kemudian kita lakukan ke semua. Kita kasih heading 1 seperti ini, bab 1 heading 1, pendahuluan heading 1. Nah, untuk subjudul seperti ini, A latar belakang, B rumusan masalah, dan tujuan penelitian, ini kita kasih heading 2. Seperti ini. Kita lakukan ke semua. Nah, ini kan A-nya hilang, terus B sama C-nya juga hilang. Tidak apa-apa, dia bisa diketik lagi. Ya, kemudian tinggal kita kasih format painter untuk judul-judul setelahnya. Kemudian bab 2 kita kasih heading 1 juga, kemudian judulnya dan subjudulnya kita kasih heading 1 juga, heading 2. Bab 3 nya kita kasih heading 1 juga, dan untuk penutupnya kita kasih heading 1. Begitu juga dengan subjudulnya, kita lakukan ke seluruh bab. Ya, setelah itu kita masuk ke header and footer.
kita klik 2 kali pada sudut bagian bawah seperti ini. Kemudian dia akan masuk header, kemudian kita klik page and number, kemudian kita pilih gaya halaman sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini saya pilih yang nomor 3. Nah, seperti ini sudah ada halamannya masing-masing. Nah, untuk halaman sendiri biasanya kan di kata pengantar ini I, di daftar isi ini II. Kemudian di bab 1 ini halaman 1, bab 2 ini halaman 2, bab 3 halaman 3. Nah, ini kan dia masih belum berurut. Kita tinggal klikkan saja. Kita tutup dulu pertama. Di sini sudah kata pengantarnya sudah saya ganti menjadi I, daftar isinya menjadi I, kemudian bab 1-nya menjadi 1, bab 2-nya menjadi halaman 2, bab 3 menjadi halaman 3, bab 4-nya menjadi halaman 4, daftar pustakanya menjadi halaman 4, dan lampiran menjadi halaman 5. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal masuk ke daftar isi, kemudian tekan enter, kemudian masuk ke menu references, pilih table of content, dan pilih gaya daftar isi sesuai dengan keinginan. Di sini saya memilih yang pertama. Nah, kalau ini kita bisa pindahkan saja daftar isinya ke dalam. Nah, sudah jadi daftar isi otomatisnya. Kita tinggal edit saja menjadi gaya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memilih gaya Times New Roman dengan ukuran font 12 dan ditebalkan dengan bold, atau juga bisa dengan 14. Di sini sudah jadi daftar isi otomatisnya, dan jika kita ingin pergi ke misalnya rumusan masalah, kita tinggal tekan kontrol pada keyboard, kemudian diklik, kita akan langsung menuju ke tujuan penelitian. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Excel khususnya untuk pemula, yang dimana di sini saya akan menggunakan beberapa rumus dasar yang ada di Excel. Contohnya, rumus mencari total nilai, mencari rata-rata, nilai huruf, keterangan, nilai tertinggi, nilai terendah, total nilai kelas, dan nilai rata-rata kelas. Oke, di sini kita sudah mempunyai tabelnya, jadi langsung saja kita mulai. Untuk rumus yang pertama yaitu total nilai. Nah, di sini kita klik dulu untuk rumus total nilai yaitu sum. Rumusnya itu sama dengan sum dalam kurung. Nah, di sini kita langsung klik C2 yaitu nilai matematikanya, lalu kita langsung saja drag ke kanan sampai ke fisikanya. Oke, tutup kurung, enter. Nah, sudah ada nilainya. Nah, kita bisa klik lagi, kita ketik lagi yang di bawah ini sama dengan sum. Tapi kalau untuk mencari cepatnya bisa langsung kita drag ke bawah ini. Nah, oke. Lanjut ke rumus rata-rata yaitu sama dengan average dalam kurung, kita lakukan lagi seperti tadi, nilai matematikanya average dalam kurung. Nah, ini lalu kita drag lagi ke kanan, tutup kurung, enter. Nah, kita lakukan lagi seperti tadi, drag ke bawah. Nah, oke, drag ke bawah. Nah, oke, dia nilai rata-ratanya. Untuk nilai huruf itu kita gunakan rumus if. Jadi rumusnya itu sama dengan if dalam kurung H2 yaitu nilai rata-ratanya H2, kita klik saja, lebih besar dari kita mau berapa, 90, contohnya 90, koma, dalam kutip A, tutup kutip, koma, coba lagi if
dalam kurung, kita klik lagi H2 lebih besar dari 70, dalam kutip koma dulu ya, dalam kutip B, tutup kutip. Baru ini langsung saja kita untuk nilai C nya dalam kutip C, tutup kutip, dalam kurung 2 kali dalam kurungnya, lalu enter. Nah, sudah bisa kita lihat ini adalah untuk nilai accept B. Kalau kita drag lagi ke bawah, ini sudah ada nilainya untuk mereka kelima nama ini. Lalu untuk keterangan itu sama juga, nilai rumusnya itu sama dengan if, kita klik lagi nilai rata-ratanya, itu adalah patokannya, lalu lebih besar dari 75. Jadi kalau keterangan ini kalau mau lulus dia harus lebih besar dari 75, koma dalam kurung, maksudnya buka dalam kutip lulus, tutup kutip, koma if, dalam kurung kita klik lagi nilai rata-ratanya H2 lebih kecil dari 75, koma dalam kutip tidak lulus, tutup kutip, dalam kurung. Oke. Nah, jadi hasil lulus kita drag lagi ke bawah, siapa yang lulus siapa yang tidak lulus langsung bisa kita lihat. Untuk yang jadi ada 2 yang tidak lulus dan 3 yang lulus. Oke, jadi ini dia untuk rumus keterangan, yaitu if, nilai huruf juga if, rata-rata average, lalu total nilai sum. Nah, untuk nilai tertinggi itu kita pakai rumus sama dengan max dalam kurung, kita langsung aja kita drag, kita pilih yang nilai matematika. Oke, untuk nilai tertingginya itu kita cari nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi 90. Untuk biologinya juga sama, kita lakukan seperti tadi, sama dengan max dalam kurung, kita drag lagi, enter. Nah, begitu juga dengan nilai kimia sama dengan max, ini cara manualnya. Kimia oke, enter. Lalu fisika sama juga, sama dengan max dalam kurung, kita drag lagi fisikanya. Nah, untuk nilai max terendah nilai tertinggi max, berarti ini min, maksimum minimum. Nah, sama dengan min dalam kurung, kita drag lagi nilai matematika. Nah, untuk matematika 75, untuk biologinya oke 65, gampang saja. Oke, kimianya kita buat lagi, oke, sama dengan min dalam kurung, kita drag lagi fisika. Oke. Nah, ini dia untuk nilai terendah, tertinggi. Untuk total nilai kelas sama juga seperti total nilai yang pada di tabel paling atas, yaitu sama dengan sum dalam kurung. Untuk karena total nilai kita drag semua, kita pilih semuanya sampai nilai fisika ini. Oke, langsung saja kita klik enter, dalam kurung enter. Nah, ini total nilai kelasnya seluruhnya. Begitu juga dengan nilai rata-rata, kita pakai rumus average sama dengan average dalam kurung, kita pilih lagi semua nilainya dari matematika sampai fisika, tutup kurung, enter. Nah, ini dia rumusnya. Oke, sudah terisi semua. Itu dia rumus-rumus dasar pada Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.